Cara membuat daftar halaman otomatis. Pertama-tama kalian cari file yang akan dibuat halamannya. Misalnya file UTS ini. Karena ini sudah ada halamannya, maka kita hapus dulu. Sudah, kita mulai dari awal lagi. Pergi ke halaman pertama, klik insert, back number, button of back, dan number 2. Sudah, ini halaman pertama. Kemudian halaman berikutnya, back number, button of back, dan number 2 lagi. Belum diklik tadi. Kita ulang lagi, button of back, untuk lantai number 2. Sudah, ini jika kalian ingin berubah dari angka Romawi menuju ke angka bilangan bulan, kalian cukup klik saja halaman yang ingin kalian ubah. Misalnya ini bab 1, pergi ke back layout, klik yang sebelah sini, pojok sini, terus di section ini diganti point forward. Oke. Dan ini pasti nanti akan berubah menjadi angka 1 dan seterusnya. Jika tidak bisa, insert saja pada halaman tersebut back number, button of back, line number, tapi formatnya diganti angka seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi otomatis. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan membuat multi level list baru. Caranya klik multi level list, kemudian klik define multi level list. Ini tujuannya nanti untuk membuat heading, agar menghasilkan heading, maksud saya seperti ini, yang akan kita gunakan nanti untuk membuat bab, subbab, dan sub-subbab secara otomatis. Kemudian ini klik more. Nah, di sini langkah awal kita klik level to modify-nya angka 1 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan heading 1, karena untuk membuat heading 1 kita ganti ini level 3. Karena untuk membuat bab, maka kata yang kita masukkan adalah bab. Kemudian baru kita pilih number style for this level. Ini bebas mau pilih yang mana sesuai keinginan. Kemudian follow number width-nya kita ganti dengan space, kemudian klik OK. Akan muncul tampilan bab 1 seperti ini pada heading 1. Kemudian untuk membuat subbab pada heading 2, langkah-langkahnya hampir sama. Cuma di sini kita nanti akan mengganti angka 2. Kemudian masukkan heading 2 dan level 2. Kemudian nanti kita masukkan atau isiannya terserah, karena di laporan misalnya subbab menggunakan huruf, kita klik huruf A, B, C, dan lain-lain ini. Kemudian klik OK. Ini adalah tampilan dari subbab. Untuk membuat sub-subbab ini kita ganti angka 3, kemudian masukkan heading 3, kemudian juga masukkan level 3. Kemudian indut level number from ini kita klik level 2, akan muncul tampilan A seperti ini. Kemudian kita masukkan numbernya, misal 1, maksudnya ini di sub-subbab bagian A yang pertama, dan klik OK.
cara membuat heading seperti itu. Kita langsung saja praktek ke laporannya. Ini pendahuluan akan masuk pada bab 1, maka kita tinggal mengeklik heading 1 seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Kita tinggal klik heading 1 seperti ini tampilannya. Lalu untuk subbab seperti ini. Karena subbab tadi kita buat di heading 2, maka kita klik heading 2. Tampilannya seperti ini pada layar kiri. Himpunan crisp ini kita masukkan heading 2, variabel fuzzy heading 2. Nah, contohnya seperti ini teman-teman atau siapa. Ini kita bisa praktekkan di semua kalangan agar mempermudah dalam pembuatan laporan. Kemudian kita lanjut ke bab 3 misalnya. Misal bab 3 kita masukkan kajian pustaka. Kita masukkan heading 1. Kemudian simulasi perhitungan ini kita masukkan ke subbab, dan pembentukan himpunan ini akan menjadi sub-subbab. Kita masukkan heading 3, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, artinya di bab 3 ini memiliki subbab, yaitu simulasi perhitungan, dan sub-subbabnya ini. Kalau ada masalah misalnya ini kan harusnya A, kita pilih klik kanan, kemudian restart at A, akan kembali lagi ke A. Untuk format ini, kalau misalkan warnanya ingin diganti dengan hitam atau ukuran tulisan atau font, kita bisa klik kanan pada headingnya, kemudian pilih modify. Nah, ini adalah pengaturan yang akan muncul untuk mengatur heading 2. Misalkan ini kita buat hitam, kemudian ukuran, terus kemudian kita buat misalkan rata tengah, kemudian klik OK, akan menjadi seperti ini. Untuk heading 3 kita sama, yaitu dengan modify, kita ganti warna hitam. Untuk misalkan numberingnya diganti, tidak usah khawatir, bisa diganti di sini juga dengan cara klik format pada bagian kiri bawah, kemudian pilih numbering, kemudian klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Maaf, ini di laptop saya pada kertasnya untuk heading 3 tidak muncul. Kita bisa tinjau atau kita lihat di bagian layar kiri, terbukti bahwa A1 ini adalah bagian dari sub-subbabnya A. Ini adalah laporan yang sudah saya atur dengan menggunakan heading tadi. Isinya akan seperti ini. Ini untuk bab, ini subbab, serta ini sub-subbab. Lalu bagaimana cara menampilkan daftar isinya secara otomatis? Caranya seperti ini. Kita masukkan klik dulu. Misal kita masukkan daftar isi.
Cara menampilkannya, kita klik reference, kemudian table of content, kita pilih insert table of content, kemudian klik OK. Secara otomatis akan muncul daftar isi seperti ini. Kita tidak perlu lagi mengetik karena ini sudah otomatis muncul semuanya. Kemudian bagaimana untuk daftar gambar seperti ini, untuk lembar pengesahan, kata pengantar, ini kita masukkan ke heading 1 dan kita tinggal hapus saja seperti ini. Daftar ini juga kita masukkan ke heading 1. Daftar gambar juga masukkan heading 1. Lalu bagaimana caranya agar muncul di daftar isi? Maka kita tidak perlu memasukkan atau mengetik, menambahkan gitu, tidak perlu ya, karena kita bisa otomatis menggantinya atau menambahkan kata pengantar masuk ke daftar isi. Caranya klik reference, kemudian pilih update table, kemudian update entire table, klik OK, maka akan langsung otomatis masuk ke daftar isi. Ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Berikutnya kita akan membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis juga. Di sini ada sebuah gambar yang terletak di bab 2, maka kita beri nama gambar 2.1 karena ini gambar pertama di bab 2. Cara memberi namanya seperti ini, kita klik reference, kemudian insert caption, kita masukkan. Ini kan berisi tabel pada caption. Nah, ini kita ganti dengan gambar. Kalau misal di bagian label di sini tidak ada kata gambar 2 titik, maka kita membuat baru, label baru. Caranya klik new label, maka kita masukkan di sini gambar. Jika teman-teman menghendaki hanya seperti ini, maka akan muncul gambar 1. Kalau misalkan yang diinginkan adalah gambar 1.1 misalnya, kita ubah, kita masukkan gambar, kita tulis babnya berada di bab berapa. Ini kan berada di bab 2, maka kita tuliskan gambar 2 titik, maka akan otomatis muncul 1 seperti ini. Angka yang di belakang ini angka otomatis, kemudian klik OK. Ini tampilannya, ini gambar 2, maksud saya gambar 2.1. Kemudian gambar 2.2, klik insert caption, akan otomatis muncul gambar 2.2, tinggal klik OK saja. Seperti ini. Begitu juga seterusnya dilakukan berulang-ulang. Lalu untuk cara mengubah font atau warna pada tulisan, kita klik home, kemudian pada styles ini pilih caption, klik kanan, kemudian modify. Ini pengaturannya di sini. Kita mau rata tengah, kemudian mengganti warna hitam, kemudian fontnya bisa diganti juga di sini. Kemudian klik OK, akan otomatis terganti semua warnanya. Cara membuat daftar tabel hampir sama, cuma kita hanya perlu menggantikan kata saja. Caranya seperti ini, klik reference seperti tadi, kemudian insert caption,
Tadi kan masih muncul gambar 2.4, kita ganti dengan tabel. Karena ini berada di bab 2, maka kita kasih nama tabel 2 titik. Kemudian klik OK. Di sini artinya tabel pertama yang ada di bab 2. Kita hanya tinggal mengulang-ulang saja seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Kita klik insert caption, akan otomatis tabel 2.2 dan klik OK. Misalkan daftar tabel dan daftar gambar sudah diisikan, maksud saya sudah diberi nama yang sesuai pada gambar dan tabelnya, maka kita harus melakukan atau mengisikan pada bagian daftar ini secara otomatis. Caranya klik reference, kemudian insert table of figures, kita pilih gambar atau yang lainnya. Di sini kita cari, kita masukkan gambar yang ada di bab 2, maka gambar 2 titik pilihannya kan otomatis seperti ini. Oh, maaf, ini salah penempatan. Sama halnya dengan daftar gambar tadi, daftar tabel juga begitu. Klik reference, kemudian insert table of figure, kita pilih tabelnya. Ada tabel di bab 1 tadi, kita klik OK. Kemudian tadi ada tabel yang ada di bab 2, kita pilih tabel 2 titik, kemudian OK. Tampilannya seperti ini. Jika mau menambahkan gambar atau tabel, tidak usah khawatir untuk menulis ulang atau manual. Kita hanya perlu merubahnya saja. Misalkan di sini saya isikan lagi gambar 2 titik. Misalnya begini. Kemudian kita ubah secara otomatis saja. Kemudian kita klik update tabel, kemudian update enter table, kemudian klik OK. Akan muncul tambahan barunya seperti ini. Sama jika ada perubahan dengan daftar tabel, yang harus dilakukan juga begitu. Klik reference, kemudian Baik, berikutnya adalah membuat daftar pustaka otomatis agar mempermudah dalam pembuatan daftar pustaka. Pertama, kita mencari tempat untuk menaruh sumber-sumbernya. Misalkan di sini, kita pergi ke reference, insert citation, add new source. Misal ini, kita tambahkan sumber-sumbernya. Yang pertama namanya. Kemudian tahunnya, berikutnya judulnya, kemudian publishernya. Karena ini jurnal, maka ini diganti jurnal. Oke, kita klik OK. Untuk kata-kata yang di belakangnya hapus saja karena sudah tidak perlukan lagi. Oke, kemudian contoh berikutnya yang ini, kita klik lagi insert citation, kemudian klik add new source, kita tulis kembali penulisnya siapa,
kemudian tahun terbitnya, kemudian judulnya, kemudian publishernya, kita klik OK. Jika semisal semua sumber sudah tercantum, untuk memunculkannya kita misalkan ini, kita klik halaman terakhir. Untuk memunculkannya ketik bibliografi reference dan akan otomatis muncul di bagian akhir seperti ini. Kita ganti judulnya menjadi daftar pustaka. Jika ingin menambahkan, misalnya ini, hapus dulu. Jika ingin menambahkan sumber lagi, misalnya kita akan menambahkan satu sumber lagi di sebelah sini. Misalkan kita akan menambahkan satu sumber lagi di sebelah sini. Klik insert station, add new source. Nah, tulis lagi sumber yang baru ini. Pertama-tama masukkan autornya. Autor atau sumber. Masukkan tahunnya. Jika sudah, kita klik OK. Kita hapus kalimat setelahnya. Kita kembali ke daftar pustakanya tadi. Kita update dan mengklik ini. Maka otomatis sumber baru tadi sudah termasuk di dalamnya.